Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku GAP atau Gelora Aksara Pratama, khususnya untuk pelajaran matematika kelas 6 ya. Jadi kita membahas buku GAP matematika kelas 6 ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan ulangan pelajaran 5 ya. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya bisa dilihat ya di playlist GAP Matematika kelas 6. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini ya, latihan ulangan pelajaran 5 yang paket 1 ya. Kita mulai dari yang bagian A ya adik-adik. Oke. Perhatikan data berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Jadi ada berat badan beberapa siswa kelas 6 ya. Ini ada 35 sampai dengan terakhir 35. Jadi data ini belum urut, kita diminta yang pertama urutan data dari yang terbesar adalah, nah ini sebaiknya datanya kita urutkan dari yang paling kecil ya. Tapi karena ini diminta untuk urutan data dari yang terbesar ya tidak apa-apa, tapi untuk mencari mean, median dan modus itu kita urutkan dari yang terkecil. Oke. Jadi urutan data dari yang terbesar di sini adalah sudah saya tuliskan ya. Jadi 37, 36, 36, 35, 35, 35, 34, 34, 33 ya, ini dari terbesar sampai yang terkecil. Jadi banyak datanya ini ada 10 ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Betul. Kemudian nomor 2, rata-rata dari data tersebut adalah, nah rata-ratanya berapa? Jadi untuk mencari rata-rata ini berarti ini datanya kita jumlahkan ya, dibagi dengan banyak data. Jadi ini kita tambahkan semua, kemudian kita bagi dengan banyak data. Oke. Itu yang nomor 2 di sini sudah saya tuliskan ya di buku. Sebentar. Oke. Ini adik-adik semua. Jadi untuk nomor 2, nah ini karena tadi urutannya dari yang terbesar. Nah ini sekalian ya, saya hitungnya dari terbesar. 37 ditambah 36-nya ada 2, berarti 36 kali 2 ditambah 35-nya ada 4 ya. Ditambah 34-nya ada 2 dan ditambah 33 dibagi dengan banyak datanya ada 10. Oke, berarti 37 ditambah 36 kali 2 72 ditambah dengan 140 ditambah 68 tambah 33 dibagi 10. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 350 dibagi 10 sama dengan 35 ya. Jadi rata-ratanya adalah 35. Kemudian nomor 3, modus dari data tersebut. Nah, modusnya berapa? Modus itu berarti data yang paling banyak muncul di sini adalah 35 ya, kita lihat di sini. Nah, ada 1 2 3 4, yang lainnya kurang dari 5, maka modusnya adalah 35. Kemudian nomor 4, median dari data tersebut adalah, lah median itu berarti adalah karena ini banyak datanya ada 10. Nah, maka kita ambil data yang kelima ya. Data yang kelima ditambah data yang keenam dibagi 2. Jadi kalau banyak datanya itu genap, maka kita ambil data yang di tengah-tengahnya ya, kemudian ditambah data setelah itu dibagi 2. Kita lihat ya, data yang kelima itu adalah, nih kita urutkan dari kecil ya, 1 2 3 4 5. Nah, data kelimanya adalah 35. Ditambah data keenam itu 35 dibagi 2. Nah, maka 35 tambah 35 dibagi 2 hasilnya juga 35 ya. Maka medianya adalah 35. Ya adik-adik untuk nomor 4. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5 sampai 7 ini kita diminta untuk melihat data ya, panen mangga Pak Danu selama 4 tahun. Pertanyaan yang pertama, banyak data dari data tersebut adalah, lah ini ada berapa banyak datanya? Ada 4 ya. Jadi data di tahun 2013, 14, 15, 16, maka banyak datanya adalah 4 ya.
banyak data sama jumlah data dibedakan ya adik-adik. Jadi ini banyak datanya itu ada 4, kalau jumlah data ini berarti jumlah buah mangganya. Nah, itu berarti kita jumlahkan. Tapi kalau banyak datanya hanya ada ini. Kemudian untuk yang nomor 6, rata-rata banyak panen mangga Pak Danu setiap tahun. Lah ini berarti jumlah data dibagi dengan banyak data. Itu untuk mencari rata-rata panen dari Pak Danu. Berarti nanti kita tambahkan jumlah data dibagi banyak datanya ada 4. Oke ya, untuk yang nomor 6. Nah, kita lihat di sini udah saya tuliskan ya. Jadi jumlah datanya ini berarti 2150 ditambah 3110 ditambah 2850 ditambah 4990. Kita tambahkan hasilnya adalah 13.100. Nah, untuk mencari rata-rata berarti jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya ini dibagi banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Hasilnya adalah 3.725. Jadi rata-rata panen mangga Pak Danu tiap tahun adalah 3.725. Kita lanjut ke nomor 7. Modus dari data tersebut adalah kita lihat ya. Data yang paling banyak berarti di sini. Ini ya. 2, 3, 4 lah, paling banyak berarti 4000. Maka modus dari data tersebut adalah 4990, yakni pada tahun 2016. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan 10. Ya, ini ada data kain batik yang terjual selama 6 bulan. Ya, langsung kita ke pertanyaan yang pertama. Min dari data tersebut adalah ya rata-rata ya, min itu ya berarti kita jumlahkan total datanya ya dibagi dengan banyak data ya. Jumlah data berarti ini kita tambah 140 tambah 196 ditambah sampai 210 ya dibagi dengan banyak data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi dengan 6. Oke, kita lihat di sini ya, nomor 8 ya. Ini ya kita tambahkan tadi datanya dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 912 dibagi 6, hasilnya 152. Jadi min atau meanya adalah 152. Selanjutnya modus. Ya, untuk yang nomor 9 pertanyaan adalah modus dari data tersebut. Nah, modusnya berarti ini data yang paling banyak. Di sini adalah 210 pada bulan September. Nah, berarti modusnya adalah 210 pada bulan September untuk yang nomor 9. Ini udah saya tuliskan ya, modusnya berarti pada bulan September yaitu 210. Selanjutnya median ya, pertanyaan nomor 10, median dari data tersebut lah. Median itu berarti adalah nilai tengah ya. Kita lihat di sini banyak datanya ada 6 lah, banyak datanya ada 6 berarti kita urutkan datanya terlebih dahulu ya. Dari data yang paling kecil yaitu 86 di sini. Kemudian 120, 140. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam. Nah, berarti untuk mencari medianya berarti data ketiga karena banyak data yang genap ya. Data ketiga ditambah data keempat dibagi 2 ya. Data ketiganya itu 140, data ketiganya 160. Ini saya tuliskan medianya jadi 140 tambah 160 dibagi 2 ya, sama dengan 300 bagi 2 hasilnya 150. Jadi untuk mencari median itu datanya lebih baik dituliskan dulu ya adik-adik ya. Ini datanya dituliskan terlebih dahulu ya. Oke, ini sama kayak nomor 8 ya. Coba kita lihat di sini datanya, di sini udah urut. Nah, kalau mau dituliskan kita lihat aja data di sini ya. Ini berarti data ketiga, ini kan data ketiga ditambah data keempat dibagi 2. Karena banyak datanya genap. Ya, gitu ya. Jadi medianya adalah 150. Kita lanjut ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini ada diagram batang ya adik-adik. Banyak kecamatan di setiap provinsi di Pulau Jawa. Pertanyaannya, rata-rata banyak kecamatan di Provinsi Jawa Tengah adalah, nah ini mungkin pertanyaannya kurang tepat ya. Harusnya kalau rata-rata itu bukan di Provinsi Jawa Tengah tapi di Pulau Jawa. Tapi kalau dimintanya Jawa Tengah ya berarti ini cukup kita lihat dari diagram batang 602 ya banyak provinsinya. Harusnya kalau banyak kecamatan, kalau mencari nilai rata-rata itu harusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah ini jumlah data kecamatannya ada 602. Nah banyak datanya berapa?
ada 1, berarti 602 bagi 1. Tapi harusnya mungkin yang ditanyakan di sini adalah rata-rata banyak kecamatan di Pulau Jawa. Kalau mencari rata-rata banyak kecamatan di Pulau Jawa, nah di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi nanti kita tambahkan ya, banyak kecamatan di setiap provinsi dibagi dengan jumlah provinsi ya. Jadi 40 tambah 78 tambah sampai dengan 109 dibagi dengan jumlah provinsinya ada 6. Itu kalau ditanyakan banyak kecamatan di Pulau Jawa, pertanyaan seharusnya seperti itu. Ini kalau pertanyaannya seperti itu, jadi rata-rata kecamatan di Pulau Jawa ini kita tambahkan semua ya. Ini dibagi dengan 6, hasilnya adalah 1530 bagi 6 sama dengan 255. Jadi rata-rata kecamatan di Pulau Jawa itu 255. Itu kalau yang ditanyakan rata-rata di Pulau Jawa. Tapi kalau di Jawa Tengah berarti ini ya 602. Kemudian nomor 12, kecamatan yang paling banyak ada di Jawa adalah daerah Jawa Tengah ya, ini paling banyak 602. Disusul dengan Yogyakarta ya. Kemudian Jawa Barat ya. Kemudian Jawa Timur, Jakarta, Banten. Nah, ini sesuai data ini ya, tapi kalau sebenarnya nggak tahu ya. Kemudian nomor selanjutnya ya. Perhatikan diagram gambar berikut untuk menjawab soal nomor 13 sampai 15. Ini hasil panen padi Desa Makmur. Nah, pertanyaan pertama, rata-rata hasil panen padi tersebut adalah, nah ini dimulai dari tahun 2012. Berarti ini ada 5 ditambah 10 ditambah 15 ya. Lebih baik datanya kita urutkan, ditambah 20 tambah 20 nanti dibagi dengan berapa banyak datanya, ada 5 ya. Nah, dibagi dengan 5 itu untuk mencari rata-rata. Oke, nomor 13 di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik ya. Berarti rata-ratanya ya ini 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 tambah 20 dibagi 5 sama dengan 70 dibagi 5 hasilnya adalah 14 ton. Itu rata-ratanya ya, rata-rata hasil panennya 14 ton. Kemudian selanjutnya modus dari data tersebut lah. Modus itu data yang paling sering muncul ya di sini. Yang paling banyak itu adalah 20 ton ya, karena muncul sebanyak 2 kali ya. Maka modus dari data tersebut adalah 20. Ini sudah saya tuliskan juga ya, modusnya adalah 20. Kemudian median dari data tersebut lah, ini datanya kita urutkan dulu ya dari yang paling kecil ya, yaitu 5, 10, 15, 20, 20. Nah, ini ya, saya urutkan 5, 10, 15, 20, 20. Nah, karena banyak datanya ganjil, maka kita ambil data yang di tengah-tengah, yaitu 15. Maka mediannya adalah 15. Itu ya adik-adik untuk pembahasan latihan ulangan pelajaran 5 paket 1 yang bagian A ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk yang bagian B, dan seterusnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.